Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa Hati Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus. Keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, Papua Barat yang berada di Swapen Perkebunan, Jalan Kamundan. Minggu 20 Oktober 2024, hanya oleh anugerah Tuhan kita kembali bersama. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya tetap mengajak kita datang mencari wajah Tuhan sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dalam aktivitas kita. Mari kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Mazmur pasal 40 ayat 12. Mari kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di kitab Injil Markus pasal 4 ayat 7, 18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Markus pasal 4 ayat 7, 18 dan 19. Kekhawatiran penghalang pertumbuhan rohani Anda. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekhawatiran yang berjalan seiring dengan tipu daya kekayaan merupakan penghalang yang merintangi pertumbuhan kehidupan rohani. Karena pada dasarnya kekhawatiran merupakan iman dalam bentuk yang negatif. Ingat, iman dalam bentuk yang negatif. Apabila iman merupakan sikap mempercayai Tuhan, dan oleh karena itu orang mengandalkan Dia, maka di dalam kekhawatiran orang meragukan Tuhan, sehingga mengabaikan janji-janjinya. Jika di dalam rasa khawatir orang terpedaya, sehingga lebih mempercayai tipu daya kekayaan dibandingkan kasih, kuasa, dan kesetiaan Tuhan, maka itulah atmosfer yang menghambat pertumbuhan rohani Anda. Dengan kata lain, apabila iman merupakan atmosfer yang menumbuhkan kehidupan rohani Anda, maka kekhawatiran berdampak negatif terhadap kesehatan rohani orang yang hidup di dalamnya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Pentingnya untuk mewaspadai kekhawatiran inilah yang antara lain diajarkan oleh Yesus Kristus melalui perumpamaan tentang seorang penabur di dalam Injil Markus pasal 4. Di situ ia mengumpamakan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan sebagai semak belukar yang akan menghimpit firman Tuhan yang ditaburkan. Semak duri tersebut akan bertumbuh bersama dengan benih firman Tuhan. Ia akan bertambah besar dan menghimpit tunas firman Tuhan tersebut hingga mati tanpa sempat untuk berbuah. Melalui perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus menjelaskan bahwasanya kekhawatiran yang berjalan seiring dengan tipu daya kekayaan merupakan penghalang yang merintangi pertumbuhan kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, kekhawatiran ini tidak boleh dibiarkan menguasai hati kita. Sekali lagi, jangan izinkan kekhawatiran untuk menguasai hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kembali kepada pribadi kita. Saya sangat percaya bahwa kita mengerti perkataan khawatir, kekhawatiran. Kita tahu persis bahwa setiap orang jelas punya khawatir. Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kekhawatiran. Artinya, khawatir yang kita alami tidak boleh melebihi daripada kuasa, kasih, dan janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bersandar yang sebenarnya, yang sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu betapa penting, saudara, saya tetap mengajak kita harus tetap konsisten di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita membaca, kita renungkan, dan kita aplikasikan dalam hidup kita hari lepas hari. Sehingga kekuatan dari firman Tuhan akan menolong kita untuk sungguh lepas dari kekhawatiran yang negatif. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah lalai di dalam memelihara hidup kami. Kuasa, hikmat, kasih, dan kesetiaan-Mu tidak terbatas dan tidak pernah surut. Oleh sebab itu, Engkau adalah pribadi yang senantiasa dapat kami andalkan. Dengan berpegang pada kasih setia-Mu dan dengan bersandar kepada firman-Mu, kami menyerahkan semua kekhawatiran di dalam hati kami kepadamu. Ubah rasa kekhawatiran tersebut menjadi iman yang kokoh kepadamu. Penuhilah hati kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu, sehingga sebaliknya dari hidup di dalam rasa khawatir, hati kami dipenuhi dengan pujian dan pengagungan kepadamu. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia dan tantangan. Kami mengucap syukur, Bapa yang kekal, Engkaulah Sang Raja Penguasa langit dan bumi. Pagi hari ini dan ke depan, ajarlah diri kami agar tidak terperangkap oleh tipu daya kekayaan yang akan menjerumuskan diri kami ke dalam keruntuhan. Jangan biarkan diri kami mengutamakan harta yang tidak abadi lebih daripada rencana-Mu yang mulia bagi hidup kami. Oleh karena itu, penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu, agar supaya dapat mengatur prioritas hidup kami dengan benar seperti kehendak-Mu. Tuntunlah diri kami dengan Roh-Mu, agar kami tidak mengisi hari ini dengan kesia-siaan, namun dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu. Pakailah diri kami untuk menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni dosa dan salah kami, dan kami mohon belas kasihan-Mu.
Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh menjadi pelaku firman-Mu, hidup kami bermakna, dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini dan sepanjang hari ini. Hamba tetap berdoa memberkati semua saudara, keluarga, rekan-rekan yang berada di Sopen Perkebunan, Jalan Kemundan. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Bahwa mereka hidup terus melakukan seperti apa yang Engkau mau, ya Allah. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kasihani kami, ampuni kami. Berikan kami penghiburan yang sedih, berikan kami kekuatan yang lemah, dan sembuhkan kami yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa pertolongan dan campur tangan Tuhan bagi kami hari ini sepanjang hari ini akan berjalan dengan baik dan berhasil karena Engkau di pihak kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Spesial bagi hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan kekuatan daripada Engkau Tuhan, sehingga hidupnya dihindarkan, dijauhkan dari segala kekhawatiran yang negatif. Tapi dia bertolak, dia bersandar, berharap kepada Engkau saja ya Tuhan. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi keluarga besarnya, menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada kehidupan rumah tangga daripada anak cucunya, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, semua pelayanan pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kesehatan terbaik melimpah atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera sukacita melimpah bagi hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tuntun pimpin hamba-Mu melangkah ke rumah Tuhan, bersekutu bersama dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan yang prima, sehingga hamba-Mu boleh bersyukur dan bersyukur atas segala berkat yang ia peroleh jasmani rohani. Tuntun pimpin hamba-Mu untuk menjadi pelaku firman, menjadi panutan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan juga semua orang yang ia layani. Berkati ia Tuhan, lindungi, pelihara, dan bawa dia terus berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biar hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa juga bagi hamba-Mu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Fretes. Pimpin, bimbing, bahwa hidup hamba-Mu tetap taat setia, berjalan dalam jalur-Mu, berjalan dalam rencana-Mu, sehingga apa yang Tuhan percayakan kepadanya diberkati dalam nama Yesus. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada anak-anak tercinta Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan memberkati mereka dalam tugas pekerjaan, tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka pribadi lepas pribadi, sehingga apa yang mereka kerjakan semuanya berjalan baik dan berhasil. Berkati usaha bisnis pekerjaan mereka dengan kemenangan. Demikian juga Tuhan berkati pendidikan daripada Yemima dan Reinhard dengan hikmat kepintaran-Mu. Dan Tuhan berpertemuan yang sehat kot bagi mereka, spesial kepada Gevariel. Tuhan memberkati ia dalam pertumbuhan. Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sediakan kepada hamba-Mu dan keluarganya. Dalam nama Yesus, pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan
yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati Ibu Ribka, bahwa Ibu Ribka terus berjalan seperti kehendak rencanamu. Berkati hamba-mu menjadi berkat kepada suami kekasih, Bapak Pendeta Edi Renyaan, dan juga kepada anak cucu. Dan biar hari ini dalam tugas pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan, yang dipercayakan kepada mereka, dilakukan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri kesehatan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka terus bersyukur kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu Ibu Ribka Mariam Bat Momolin Renyaan bersama suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan dan keluarga, memuliakan Engkau setiap saat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Saudara Mado Awan Boleh Tari, yang berada di Sabu, Rejua, NTT. Tuhan memberkati hamba-Mu Saudara Mado, bahwa hidup hamba-Mu Saudara Mado hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau, hidup mengutamakan Engkau, hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki, ya Aba, ya Bapa. Sehingga hamba-Mu terus memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pimpin hamba-Mu Saudara Mado Awan Boleh Tari berjalan dalam kasih sayang Tuhan, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi keluarga besar Boleh Tari, dan hidupnya lepas dari kekhawatiran yang negatif, dan dia mempermuliakan Engkau. Berkati hamba-Mu untuk tetap taat setia kepada Engkau. Berkati pribadi hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang yang Ia kasihi dan Ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah pagi hari ini kekuatan Tuhan, urapan Tuhan turun bagi hamba-Mu pagi hari ini, sehingga dalam semua tugas, pekerjaan, spesial pelayanan diberkati Tuhan. Berkati pribadi hamba-Mu yang hidup takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau, firman-Mu, lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkati hamba-Mu menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, kepada orang-orang yang ia kasihi, dan biarlah mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Berikan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Ibu Rita Pati dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Dedi Andri Selong yang berada di Pegaf. Tuhan memberkati dalam semua tugas, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan, Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang terbaik, berikan hati takut akan Tuhan, sehingga dia tetap hidup di dalam kekuatan-Mu, hidup tidak dalam khawatir, dan hidup menjadi berkat teladan panutan kepada istri kekasih Ibu Ayu Lestari, kepada kedua anak tercinta Meritz dan Anggi. Tuhan memberkati, pimpin mereka seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan menyata atas mereka siang dan malam. Bagi hamba-Mu Pak Dedi, juga kepada istri kekasih Ibu Ayu dan kedua anak tercinta, Tuhan lindungi, pelihara mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu pagi hari ini, Saudari Florence yang ada di Manokwari. Tuhan memberkati, pimpin, bimbing bawa hamba-Mu Saudari Florence untuk hidup taat, hidup setia, hidup takut akan Tuhan. Biar dia boleh tetap memandang kepada rencana-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupannya. Hidupnya boleh terus menyatakan kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup menghormati anugerah Tuhan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, dan terima kasih untuk segala berkat yang ia peroleh karena kasih-Mu ya Tuhan, bahwa hidupnya bermakna, menjadi berkat dalam kebenaran kepada orang-orang yang ia kasihi, kepada kedua orang tuanya, kepada saudara-bersaudara, dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu.
yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Saudari Florence dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Debbie, tuntun Debbie berjalan dalam rancangan, berjalan dalam takut akan Tuhan, menghormati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Dia boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main. Dia boleh menjadi berkat bagi orang tuanya, Mama Kekasih yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan berkati mereka semuanya. Kesehatan terbaik turun atas hamba-Mu. Takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pribadi, pekerjaan, dan pelayanan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak atas semuanya Engkau berikan kepada hamba-Mu Saudari Debbie Tua Putih Main. Diberkati untuk boleh terus menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih dan terima kasih Bapa yang baik. Tuhan berkati ia dengan kesehatan dan selalu memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini hamba berdoa bagi hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto. Memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, bahwa hidup hamba-Mu untuk boleh memandang jauh ke depan, bahwa dia membutuhkan pribadi-Mu, bukan berkat-Mu, ya Allah. Sebab pada saat dia taat setia kepada pribadi-Mu, kepada kebenaran firman-Mu, berkat adalah bonus bagi pribadinya. Berkati dia menjadi contoh teladan kepada suami kekasih, Bapak Arfan Syamsuddin, dan juga kepada anak-anak tercinta, Rianti, Rasti, Gio, Mikaela. Tuhan memberkati hidup rumah tangga mereka. Tugas pekerjaan mereka masing-masing diberkati, pendidikan daripada anak-anak diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati kedua orang tua, baik orang tua daripada Pak Arfan Syamsuddin, baik juga orang tua daripada Ibu Yurike dalam nama Tuhan Yesus, Opa Edward Sampel Mamoto, dan Oma Olga Onamunalu yang berada di Manado. Tuhan memberkati mereka pribadi dengan kesehatan yang terbaik, dan terima kasih usia baru yang Tuhan tambahkan kepada Oma dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau terus nyatakan kepada hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan pagi hari ini hamba berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani dari pagi, sore, ataupun pada malam hari secara online, onsite, diberkati. Biarlah Tuhan apa yang dikerjakan semua memuliakan Engkau. Terpujilah Tuhan, Tuhan jamah umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk meringankan kaki menuju rumah Tuhan, bersekutu dengan tubuh Kristus dimanapun setiap pribadi ditempatkan. Biar kesatuan tubuh Kristus semakin nyata, kasih Kristus dinyatakan. Terima kasih Bapa. Lindungi pelihara kami semua, berikan cuaca yang terbaik bagi kami selama kegiatan ini berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berserah sepenuh kepada Engkau. Dan spesial hamba tetap berdoa memberkati Gereja Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah. Spesial bagi keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Kamundan, Swapen Perkebunan. Dalam persiapan ibadah raya, Tuhan memberkati semua hamba-hamba yang melayani. Tuhan memberkati. Sehingga apa yang dilakukan semua tertuju bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudaraku. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Dan dalam kesempatan ini kami mohon maaf kemarin tidak ada siaran sebab kami dalam perjalanan kembali ke Manokwari dari luar daerah. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, miliki iman yang positif. Jangan khawatir,
Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan tetap setia kepada janjinya kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MBC.